Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan bukit yang menjulang tinggi, ada sebuah jalan yang sering dilalui oleh warga desa. Jalan itu melintas di antara pepohonan tua yang sangat besar, dengan akar-akar yang muncul di permukaan tanah, menciptakan jejak misteri yang tampak seakan mengundang siapa saja untuk menelusurinya lebih jauh. Jalan ini dikenal dengan nama Jalan Tiga Pertigaan, karena disinilah tiga jalan kecil bertemu dan membentuk sebuah perempatan. Di tengah-tengah perempatan itu, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama kosong, dikelilingi pagar besi yang berkarat. Rumah tersebut sudah tidak terawat selama bertahun-tahun, namun sesuatu di dalamnya selalu terasa berbeda, seperti ada yang mengawasi. Warga desa sering bercerita tentang rumah itu. Mereka mengatakan bahwa rumah itu sudah lama ditinggalkan, bahkan sebelum mereka lahir. Konon, pada malam hari, rumah itu tampak menyala meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat di dalamnya. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Namun, cerita itu hanya beredar di kalangan anak-anak yang senang menakut-nakuti teman-temannya. Tak ada yang benar-benar percaya pada cerita itu. Hingga suatu malam, cerita itu mendapatkan pembuktian yang lebih nyata. Dara, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya, mendengar banyak cerita seram tentang rumah itu. Dara yang baru berusia 22 tahun, dan baru beberapa bulan tinggal di desa, tidak terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Bagi Dara, semua itu hanyalah omong kosong. Namun, entah kenapa, ia selalu merasa penasaran dengan rumah di perempatan itu. Pikirannya selalu tergoda untuk melihat lebih dekat. Pada suatu malam yang gelap, saat hujan turun dengan deras, Dara memutuskan untuk berjalan sendirian menuju rumah itu. Langkahnya terasa berat, dan suara rintikan hujan yang menimpa daun-daun di atasnya terdengar seperti bisikan yang semakin mendalam. Rumah itu semakin dekat. Tampak dari kejauhan, rumah itu berdiri megah namun angker, seolah menunggu kedatangan seseorang. Dara menghentikan langkahnya tepat di depan pagar berkarat yang melingkari rumah itu. Pagar tersebut tampak sudah sangat tua, nyaris rubuh. Dengan perlahan, Dara membuka pagar itu, yang berderit pelan seakan mengingatkan akan sesuatu yang kelam. Dia melangkah memasuki halaman yang tertutup rerumputan liar. Suasana di sekitar rumah itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang membasahi tanah dan atap rumah. Tak ada suara apapun selain itu. Dara merasa sebuah kekosongan yang aneh, seolah dunia di sekitar rumah itu seakan berhenti bergerak. Di depan pintu rumah, sebuah papan kayu tergeletak dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Hujan yang deras telah mengikis sebagian besar tulisan itu, hanya meninggalkan bekas-bekas samar. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Dara memutuskan untuk menapakkan kakinya di teras rumah. Tangannya meraih gagang pintu yang berkarat dan menariknya. Pintu itu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan suara berderit yang mencekam. Begitu masuk, udara di dalam rumah itu terasa lembab dan pengap. Cahaya rembulan yang tembus melalui jendela yang sudah rusak memberikan sedikit penerangan. Ruangan itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Suasana sepi, namun ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Di sudut ruangan, sebuah kursi tua terbalik, seolah ada yang terburu-buru meninggalkannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu, namun Dara merasa seakan ada yang mengawasi. Dara mulai melangkah lebih dalam ke dalam rumah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap kayu yang diinjaknya mengeluarkan suara bisikan halus. Lantai kayu rumah itu berderit, menambah suasana mencekam. Dari sebuah pintu yang terbuka sedikit, Dara bisa melihat sebuah tangga spiral yang menuju ke lantai atas. Di lantai bawah, sebuah ruang tamu kosong dengan perabotan yang sudah berdebu, nampaknya sudah lama ditinggalkan. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Sebuah gambar tua yang tergantung di dinding, menggambarkan sebuah keluarga yang tampaknya bahagia. Namun wajah mereka tampak kabur, seolah ada yang mencoba menghapusnya dari ingatan. Saat Dara mendekat, ia merasa ada perubahan suhu di dalam ruangan. Dingin yang sangat, seolah udara itu menembus tulang. Di antara debu dan kegelapan,
Sesuatu bergerak, sekelebat bayangan yang membuat hati Dara berdebar kencang. Dia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya suara derit lantai yang semakin keras seiring dengan langkahnya. Dara berusaha menenangkan dirinya. Ini hanya rumah tua. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal di sini dulu, pikirnya. Namun hatinya tak bisa berbohong. Ada yang tidak beres. Dalam perasaan ragu, Dara melanjutkan langkahnya menuju tangga spiral. Dengan hati-hati, ia menaiki anak tangga yang rapuh itu. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban yang lebih berat, dan perasaan aneh itu semakin menguat. Ketika Dara sampai di lantai atas, ia disambut oleh lorong sempit yang terlihat gelap dan suram. Ada beberapa pintu tertutup di kedua sisi lorong itu, tetapi hanya satu pintu yang menarik perhatiannya. Pintu itu tampak sedikit terbuka, seakan mengundangnya untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, Dara mengulurkan tangan untuk membuka pintu itu lebih lebar. Begitu pintu terbuka, udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin dan sepi. Tidak ada perabotan, hanya sebuah kursi tua yang terletak di tengah ruangan. Namun, di atas kursi itu, ada sebuah benda yang mencuri perhatian Dara. Sebuah buku tebal yang tergeletak terbuka di atas kursi. Hal ini semakin menambah rasa ingin tahu Dara. Ia mendekati kursi itu dan mengambil buku tersebut. Buku itu tampak tua, dengan sampul yang sudah pudar. Dara membuka halaman pertama buku itu dan menemukan sebuah tulisan yang aneh. Tulisan itu seperti diukir dengan tangan, dan kata-kata yang tertulis membuat Dara serasa membeku. Jika kamu membaca ini, kamu telah memasuki tempat yang tidak seharusnya. Jangan pernah menoleh ke belakang, dan jangan mencari tahu lebih lanjut. Jantung Dara berdegup kencang. Sesuatu yang aneh dan tak terjelaskan mulai terjadi di sekitar rumah itu. Seperti ada sesuatu yang terbangun dan mengawasinya dari kegelapan. Dara menutup buku itu dengan tergesa-gesa, namun matanya tetap terfokus pada tulisan yang baru saja dibacanya. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Tanpa sadar, tubuh Dara mulai gemetar, dan sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan mulai merayapi dirinya. Perasaan itu seperti sebuah ancaman yang datang tanpa suara, yang semakin mendekat. Pikirannya mulai kacau. Apa ini benar-benar hanya imajinasiku? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu di sini? Semua yang ada di rumah itu terasa semakin hidup, seolah ada kekuatan yang menggerakkannya, dan Dara hanya menjadi bagian dari permainan yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari lantai bawah, seperti benda yang jatuh. Dara melompat kaget, hampir terjatuh dari kursi tempatnya berdiri. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya, dan perasaan takut semakin menyelimuti dirinya. Ada suara derak kayu, diikuti dengan langkah-langkah berat yang terdengar semakin jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan menuju tangga. Dara terdiam, berpikir cepat. Haruskah aku pergi? Pikirnya, namun tubuhnya seperti beku, tidak bisa bergerak. Semakin jelas suara itu terdengar, semakin kuat perasaan ada yang mengawasi. Dengan hati-hati, Dara bangkit dari kursi itu, meletakkan buku yang baru saja dia baca di atas meja. Kakinya terasa berat, namun ia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang. Dara berjalan dengan perlahan, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Setiap langkahnya mengundang suara derit dari lantai kayu yang sudah rapuh, mengacaukan keheningan malam. Semakin mendekat ke tangga, ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya merinding. Tiba-tiba, dari arah bawah, terdengar suara bisikan yang membuat bulu kuduk Dara berdiri tegak. "Dara, jangan pergi." Suara itu terdengar sangat dekat, hampir di samping telinganya. Dara membeku seketika, tak bisa bergerak. Suara itu semakin jelas, seolah keluar dari dinding rumah itu, berputar mengelilinginya, mengepung dirinya. "Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Ketakutan yang mencekam membuat Dara mulai bergerak, meskipun langkahnya terasa seperti berjalan melalui air yang sangat kental. Ia mulai menuruni tangga dengan terburu-buru, berharap bisa keluar dari rumah itu. Namun,
Setiap langkah yang ia ambil seakan mengundang lebih banyak bisikan dan suara langkah yang mendekat. Semakin cepat ia melangkah, semakin jelas suara itu mengikutinya. Ketika Dara sampai di lantai bawah, ia berlari ke pintu utama rumah itu. Namun, saat tangannya meraih gagang pintu itu terkunci dari luar. Dara menendang pintu itu dengan penuh kekuatan, berusaha membukanya. Namun pintu itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Panik, ia berlari ke jendela, mencoba membuka kisi-kisi yang sudah berkarat, namun sia-sia. Rumah itu seperti mengurungnya, menahan setiap usahanya untuk keluar. Suara langkah kaki yang berat dan bergema itu semakin dekat. Dara menoleh ke belakang dengan cepat, dan matanya langsung tertuju pada bayangan gelap yang berdiri di ujung lorong. Bayangan itu perlahan mendekat, semakin jelas bentuknya, seperti sebuah sosok manusia tinggi besar dengan tubuh yang tak jelas wujudnya. Wajahnya kabur, namun yang jelas, mata sosok itu merah menyala, bersinar dengan kilatan mengerikan. Dara hampir tidak bisa bernafas. Perasaan takut yang luar biasa menghantui setiap sisi dirinya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, namun suara itu terpendam dalam tenggorokannya. Bayangan itu semakin dekat, menggerakkan langkahnya dengan perlahan namun pasti. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri tepat di hadapan Dara. Mata merah sosok itu menatapnya dalam-dalam, dan Dara merasa tubuhnya seakan beku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa menghindar. Ada sebuah suara di dalam kepalanya yang terus berputar, mengulang-ulang kata yang sama, "Kamu tak bisa pergi. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, tubuh Dara tersentak mundur, seolah ada kekuatan yang mendorongnya. Ia terjatuh ke lantai, dan sebelum sempat bangkit, suara tersebut kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. "Kamu tidak bisa melawan. Semua yang datang akan tetap tinggal di sini selamanya." Dara mencoba untuk bangkit, berusaha lari, namun langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dia berlari ke arah pintu lagi, namun tak ada jalan keluar. Rumah itu seolah menghisapnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Bayangan itu semakin dekat, dan Dara merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan itu mengarah ke tubuhnya dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam hitungan detik, tubuh Dara seperti diselimuti oleh kabut gelap yang menelan semua cahaya. Ketika kabut itu akhirnya menghilang, Dara tidak lagi berada di dalam rumah. Ia terperangkap dalam kegelapan yang tak terjelaskan, dunia yang berbeda, dunia yang diliputi kesunyian. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari saat itu. Di belakangnya, sosok yang tadi menakutkannya, kini berdiri dalam kegelapan, mengawasi setiap gerakannya. Dara mulai merasakan sebuah perasaan aneh, sebuah rasa tidak aman yang semakin menguasai dirinya. Suatu kekuatan gelap mulai merasuki pikirannya, membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Sesuatu yang sangat tua, yang sudah lama terkubur di rumah itu, kini terbangun dan berusaha menjadikannya bagian dari dunia mereka yang tak pernah terlihat. Saat itulah Dara sadar, dia tidak sendirian. Ada yang lain di dalam kegelapan itu, dan mereka tidak akan membiarkannya pergi. Dara merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan yang semakin mengental di sekelilingnya. Udara yang sejuk berubah menjadi pengap, seolah ada sesuatu yang menahan setiap hembusan nafasnya. Matanya tidak bisa melihat apa-apa, hanya gelap yang pekat. Ketakutan mencekam setiap sel dalam tubuhnya. Suara bisikan yang semula samar kini menjadi lebih jelas, seperti datang dari segala penjuru. Suara itu menyeruak dalam pikirannya, seolah mencoba merasukinya. "Kamu akan tetap di sini selamanya." Dara mencoba bergerak, berlari, tapi kakinya terasa sangat berat, seakan diinjak oleh sesuatu yang tak tampak. Suara bisikan itu semakin menggema, seolah berasal dari makhluk-makhluk yang tak terlihat, mengelilinginya. Dia berusaha berteriak, namun suara yang keluar begitu kecil, tenggelam dalam kepungan kesunyian yang menakutkan. Di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang menyentuh tubuhnya dengan perlahan. Dara menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. Bayangan-bayangan gelap semakin memadat, seolah hendak memerangkapnya di dalamnya. Tangannya terasa dingin, seolah ada tangan yang tak kasat mata memegangnya,
menariknya lebih dalam ke dalam kekosongan. "Jangan lari." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih menakutkan, lebih mengancam. Dara ingin berteriak, tapi suara itu memblokir suaranya, membuatnya tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Keringat dingin bercucuran dari dahi Dara, dan jantungnya berdetak begitu kencang seolah ingin lepas dari dadanya. Dia mulai merasakan pusing, tubuhnya goyah. Namun dia tidak bisa berhenti bergerak. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di kejauhan, seperti sebuah titik harapan dalam kegelapan yang pekat itu. Tanpa berpikir panjang, Dara berlari ke arah cahaya tersebut, meskipun langkahnya masih terasa sangat berat. Namun, setiap kali dia melangkah, cahaya itu semakin menjauh. Dara semakin panik, berlari lebih cepat, tetapi cahaya itu tetap tak dapat dijangkau. Setiap kali dia hampir sampai, cahaya itu menghilang, hanya meninggalkan kegelapan yang semakin dalam. Tangisan batinnya semakin kuat, semakin putus asa. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. "Aku tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi." Tiba-tiba, sebuah tangan dingin meraih bahunya. Dara terkejut, tubuhnya seketika membeku. Itu bukan tangan manusia. Tangan itu kaku, dingin, dan terasa seperti es. Dara menoleh dengan cepat, dan di depannya berdiri sosok yang tak tampak jelas. Hanya bayangan hitam yang bentuknya berubah-ubah, seperti kabut yang menari-nari. Wajahnya tak terlihat, hanya mata merah menyala yang menatapnya tajam. "Sudah waktunya untukmu," suara itu berbisik, seolah datang dari dalam hati Dara. "Tidak ada jalan keluar dari sini." Dara merasa tubuhnya tak bisa bergerak, terperangkap dalam tatapan mata merah yang semakin mendalam. Pikiran-pikirannya berputar cepat, mencoba mencari cara untuk melarikan diri, namun setiap kali dia mencoba berpikir, pikirannya seolah dimanipulasi oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang gelap dan jahat merasuki pikirannya, mengaburkan segalanya. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, Dara mendengar suara lain. Sebuah suara yang tidak datang dari dalam dirinya, tetapi berasal dari luar, dari sesuatu yang nyata. Suara itu pelan, namun jelas. "Dara, jangan menyerah." Suara itu membangkitkan harapan yang telah hampir mati dalam dirinya. Dara, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, berusaha untuk berbalik dan berlari, meskipun langkahnya terasa sangat berat. Namun, bayangan itu semakin mendekat, menggenggam tubuhnya dengan lebih kuat. "Apa yang kamu lakukan?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih tajam dan penuh amarah. "Tidak ada yang bisa melawan kami." Dara terus berusaha, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah. Pikirannya kabur. Namun satu hal yang dia tahu dengan pasti, dia tidak boleh menyerah. Ketika dia merasakan sesuatu yang asing menyentuh wajahnya, dia menutup matanya, mencoba untuk memfokuskan pikirannya, dan seketika itu sebuah ingatan muncul. Dia teringat tentang cerita-cerita yang didengar dari penduduk desa mengenai rumah ini. Mereka mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat yang penuh dengan misteri, tempat yang telah menghisap banyak jiwa selama bertahun-tahun. Namun, ada satu hal yang sangat penting. Di dalam rumah itu terdapat sebuah pintu yang tak pernah terbuka. Pintu yang akan menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap, tempat roh-roh terperangkap selamanya. Dengan ingatan itu, Dara tersadar. Ada satu cara untuk keluar. Jika dia bisa menemukan pintu itu, mungkin dia bisa menghentikan semuanya. Namun, dia harus bergerak cepat sebelum bayangan itu semakin kuat menguasainya. Dalam keadaan hampir tak sadar, Dara melangkah mundur, menepis tangan dingin yang mencoba menariknya. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," serunya dengan suara serak. "Aku akan keluar dari sini." Namun, bayangan itu semakin dekat. Tatapan mata merah itu semakin menakutkan, seolah ingin merobek dirinya. Dara harus bertindak cepat. Satu-satunya cara adalah dengan menghadapi apa yang ada di depan matanya. Dengan keberanian yang tersisa, dia berlari menuju lorong yang gelap, tempat pintu yang dimaksud mungkin berada. Ketika langkahnya semakin cepat, sebuah suara mengejutkannya dari belakang. "Kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Dara menggigit bibirnya, mencoba untuk tetap fokus.
Di ujung lorong, di depan sebuah pintu yang tampaknya sangat biasa, dia berhenti. Pintu itu terlihat tua dan lapuk, hampir tidak terlihat seperti pintu sama sekali. Namun, tanpa ragu, Dara menarik gagangnya dan membuka pintu itu dengan penuh harapan. Ketika pintu terbuka, sebuah cahaya terang menyilaukan matanya. Dara merasakan angin segar yang menyentuh wajahnya. Namun, sebelum dia bisa melangkah keluar, dia mendengar suara yang mengerikan, suara yang datang dari dalam rumah itu. "Kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Dara menoleh cepat, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Bayangan itu, dengan mata merah menyala, kini berdiri tepat di depan pintu yang terbuka lebar, menutup jalan satu-satunya untuk keluar. Namun, kali ini Dara tidak mundur. Dengan kekuatan yang ada, ia melangkah maju, menembus kegelapan, menuju cahaya yang menjanjikan kebebasan. Dara melangkah maju, memaksa tubuhnya yang lelah dan hampir tak bertenaga untuk terus bergerak. Cahaya yang terpancar dari pintu itu terasa seperti harapan terakhir dalam kegelapan yang mengelilinginya. Namun, bayangan itu semakin mendekat, semakin menakutkan, dan sosok dengan mata merah itu berdiri tegak, menutup jalan satu-satunya untuk melarikan diri. Dengan jantung yang berdegup kencang, Dara tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain maju. Bayangan itu terus menghalangi, berusaha menyentuh tubuhnya dengan tangan yang dingin dan kaku. Meskipun tubuhnya terasa berat, bahkan hampir tak bisa bergerak, pikirannya tak bisa dihentikan. Sesuatu dalam dirinya berteriak untuk bertahan. "Aku harus keluar," bisiknya, menggigit bibirnya, berusaha menekan rasa takut yang hampir mencekiknya. "Aku harus keluar dari sini." Tiba-tiba, suara itu kembali bergema dalam pikirannya. "Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kami adalah bagian dari rumah ini, dan rumah ini adalah kami." Dara menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kebencian dan keteguhan. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," teriaknya dengan suara serak, hampir tak terdengar di tengah kegilaan itu. Tetapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang bergolak, semangat yang baru bangkit dari kegelapan yang meliputi jiwanya. Dengan sekali gerakan, Dara menendang pintu itu dengan sekuat tenaga, meskipun ia tahu bahwa pintu itu seharusnya tidak bisa terbuka begitu mudah. Namun, pintu itu bergerak sedikit, menciptakan celah cukup besar untuknya. Dalam sekejap, Dara melangkah keluar rumah, ke dalam udara yang segar dan dingin. Namun, pada saat itulah, tubuhnya terhenti. Sebuah suara keras menggemuruh di belakangnya, memecah keheningan malam. "Kamu tidak akan keluar. Tidak ada yang bisa meninggalkan rumah ini," teriak sosok itu, yang kini mengerahkan seluruh kekuatannya. Dara merasa tubuhnya seolah terhisap kembali ke dalam rumah, terhenti di tengah-tengah celah pintu yang terbuka. Sosok bayangan itu, yang kini semakin jelas, adalah entitas yang tak bisa dijelaskan. Wujudnya menyerupai manusia, namun wajahnya penuh dengan luka-luka, tubuhnya pecah-pecah seolah terbuat dari bayangan dan kabut, dengan mata merah yang menyala penuh kebencian. Dara bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari sosok itu, kekuatan yang ingin menjeratnya kembali ke dalam rumah itu. Di saat yang kritis, sebuah ingatan muncul dalam benaknya, tentang cerita-cerita yang didengar dari para tetua desa. Mereka pernah berkata bahwa rumah itu bukan hanya rumah kosong. Itu adalah penjara, sebuah tempat yang dibangun di atas tanah yang disumpah oleh roh-roh yang terperangkap dalamnya. Mereka tidak hanya menghantui, mereka mencuri jiwa yang datang ke sana, memenjarakan mereka selamanya. Namun, ada satu cara untuk menghentikan semuanya, dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dara merasakan sesuatu yang mendalam dalam dirinya. Sebuah pengertian yang menyesakkan dada. Untuk keluar dari rumah itu, untuk mengakhiri teror yang menguasai dirinya dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya, ada satu hal yang harus dia lakukan. Dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus menjadi bagian dari dunia gelap yang telah lama mengintai ini. "Jika aku harus mati di sini, aku akan mati dengan cara yang tidak kau inginkan," teriak Dara dengan penuh tekad. Matanya bersinar dengan keberanian yang hampir mustahil. Dengan satu dorongan terakhir,
Dara menutup matanya dan menumbuk dadanya dengan kedua tangan. Seiring dengan teriakan terakhirnya yang menggema, dia merasakan tubuhnya terangkat. Pintu itu menutup dengan keras, seolah menelan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan segalanya menjadi hening. Namun, dalam keheningan itu, Dara merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi kekuatan yang menahannya. Dia merasa ringan, seolah terlepas dari cengkeraman bayangan itu. Ketika dia membuka matanya, dia tidak lagi berada di dalam rumah itu, tetapi berada di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah dunia yang lain. Dara merasa seolah-olah dia berada di ambang antara hidup dan mati, antara dunia yang dikenal dan dunia yang tak terjamah oleh siapapun. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan yang samar, sosok-sosok yang mengambang di udara, semua terjebak dalam tempat ini, terperangkap dalam ruang yang tidak memiliki waktu. Apakah ini akhir? Dara berpikir, sambil mencoba menggerakkan tubuhnya, meskipun dia merasa sangat lelah. Namun, di tengah-tengah kekosongan itu, sebuah suara lembut menyapanya. "Kamu berhasil," suara itu mengatakan, dan Dara menoleh. Di hadapannya berdiri sosok seorang wanita tua dengan wajah yang lembut dan penuh kasih. Wanita itu tersenyum padanya, memberitahu bahwa dia tidak sendirian. "Kamu telah mengakhiri kutukan ini. Rumah itu, kini akan menjadi tempat kedamaian, bukan lagi teror." Dara merasa seberkas cahaya muncul di dalam dirinya. Cahaya itu terasa hangat, mengusir kegelapan yang selama ini mengintainya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketenangan sejati, seolah beban yang begitu berat telah terlepas. Suara-suara yang sebelumnya menghantuinya kini menghilang, dan tempat itu seolah menjadi lebih terang. Namun, meskipun kebebasan itu terasa, Dara tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Dengan pengorbanan yang besar, dia telah menghentikan teror yang menghantui rumah itu, menghancurkan kekuatan yang telah membuatnya terperangkap begitu lama. Ketika Dara akhirnya terbangun di luar rumah itu, di tempat yang kini tampak berbeda, dia tahu bahwa rumah itu tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada lagi suara bisikan malam, tidak ada lagi bayangan yang mengikuti jejak orang-orang yang datang. Rumah itu telah menjadi tempat yang sunyi, kosong, dan damai. Tetapi bagi Dara, ada satu pelajaran yang terpenting. Kadang-kadang, untuk menyelamatkan diri, kita harus melepaskan diri dari ikatan yang mengikat kita, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya.